substansi. Ini nanti Bapak untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Cahaya Kartika ya Pak hingga pukul 3 sore. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Cahaya untuk dilanjutkan. Silakan Bu Cahaya. Ya, baik, terima kasih Bu Elia. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta semua, salam Pak Adisam, salam kenal. Salam Ibu. Ya, baru pertama ya Pak, moderatori Pak di Adisam. Iya, Iya, makasih. sehat ya Pak. Alhamdulillah. Iya, baik Pak Adisam, saya izin menyapa dulu para peserta. Bapak Ibu, yang pertama-tama jangan lupa absen dulu ya. Semoga masih semangat di hari ketiga ini sudah mendapatkan sangat banyak sekali ilmu-ilmu, insight dan macam-macam ya, mulai dari regulasi, tugas auditor, titik kritis, semuanya sudah kita dapatkan ya. Semoga nanti kedepannya semakin menambah untuk bekal kita, amunisi untuk menjalankan tugas sebagai seorang auditor halal yang kompeten. Nah, izin perkenalkan pemateri kita kali ini adalah mohon izin nanti dikoreksi bila salah ya Bapak Pak Dr. Andes Adisam, ZN, FSI, MBA. Beliau adalah Senior Lead Auditor dan Operational Director ya Pak. Masih di BIC Pak, BIC Halal Korea. Oh, sudah Oh, balik ke Indonesia, Bu. oh sudah ya, sudah balik. Ini kalau nggak salah peserta kita juga ada yang pernah dari Korea Pak. Pak siapa ya kemarin Pak, lupa saya. Ada tuh yang dari sudah balik ke Indonesia juga. Mungkin nanti juga bisa ditanyakan. Jadi silakan ya Bapak Ibu, Pak Adisam akan membawakan materi tentang pengetahuan tentang bahan titik kritis kehalalan. Kalau kemarin sudah titik kritis bahan makanan minuman, terus kemudian yang Pak Adisam ini akan membawakan titik kritis dalam produk barang gunaan, produk kimia, biologi, dan rekayasa genetika, serta tidak lupa titik kritis di logistik ya. Jadi titik kritis itu tidak hanya di barang tapi juga di jasa. Demikian Bapak Ibu, Gak pelan-pelan dikit aja, ya, Pak. nanti kita mau Saya interaktif meeting atau sebentar. pemaparan materi dulu baru Q&A Bapak, atau boleh Interaktif interaktif? aja, Bu, saya. Oke, siap. Boleh interaktif. Baik Bapak Ibu, karena boleh interaktif ya, jadi di sela-sela Pak Adisa membawakan materinya, silahkan raise hand buat yang ada pertanyaan ya. Baik, sekali lagi jangan lupa absen. Baik Bapak, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saya mohon izin nih karena saya di jalan ya. Jadi ya, Oh, pantas Kak agak goyang-goyang gitu. Di agak mobil ya goyang-goyang. Pak? Jadi ya sedang dalam mobil dalam perjalanan. eh, Maksud saya nanti mungkin izin tutup kamera pertama. Kemudian yang kedua saya izin share screen. Saya stop dulu kameranya. Kemudian yang ketiga sifat kita interaktif ya. Saya kalau mau menyampaikan materi itu apa namanya, kan ini materinya banyak ya, banyak dalam waktu 2 jam. Jadi kita sifatnya lebih kepada informasi dan sharing dulu. Nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang sudah punya pertanyaan bisa raise hand. Jadi saya bisa di sela-sela materi saya bisa langsung diskusikan. Saya izin share screen dan saya stop video dulu. Mohon menunggu sebentar.
Sambil menunggu proses share screen, saya bisa langsung mulai ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini, berinteraksi dengan Bapak dan Ibu semuanya dalam rangka berbagi pengetahuan lah ya, atau pengalaman saya selama saya menjadi berbagai kegiatan baik di BPJPH maupun di Badan Standarisasi Nasional. Dan pengalaman kerja saya 32 tahun di bidang sertifikasi laboratorium dan pengujian. Kemudian saya sempat tadi disebutkan saya sempat bekerja di lembaga halal luar negeri dari mulai Januari 2024 sampai Juni 2025. Jadi 2026 saya balik lagi ke Indonesia dan sekarang saya bekerja di sebuah LPH utama yang ada di Indonesia sebagai Direktur LPH. Saya sehari-hari juga sebagai auditor ya, sebagai auditor halal dan kumpulan materi halal. Kok nggak bisa nyambung ya? Mohon maaf ya, agak sedikit. Oh, ini dia. Oke, saya izin share screen. Share screen. Sudah bisa kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah dapat. Baik, kita langsung aja materi topik yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sebagai auditor, Bapak dan Ibu semuanya, patokan utama kita, kalau saya sering melapor kepada Majelis Ulama Indonesia pada waktu melaporkan hasil audit, itu ada hal yang harus kita samakan dulu sebagai auditor ya, bahwa kita ini sebagai wakil ulama di lapangan, mana laporan kita akan digunakan oleh ulama dalam membuat keputusan halal atau haram suatu produk. Nah, sehingga referensi yang harus kita utamakan adalah referensi yang utamanya. Referensi yang utama ya pasti adalah dari Al-Quran dan hadis ya. Nah, Al-Quran itu patokannya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 168, kemudian ada Al-Maidah ayat 88 ya, kemudian ada Al-Baqarah 172, demikian juga surat-surat rujukan yang lainnya, di mana di sini adalah halal itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditekankan bahwa kita harus memakan makanan yang halal dan thayyib. Jadi konsepnya tetap halal dan baik, nomenklaturnya jadi satu ya. Walaupun kita sebagai auditor halal, tetap kita harus mempertimbangkan faktor thayyibnya.
walaupun mungkin tidak menjadi faktor utama, tetapi toyibnya tetap kita perhatikan karena nomenklaturnya adalah halal dan toyib. Ya, jadi sebagai auditor kita tetap harus mempertimbangkan aspek toyibnya. Karena kalau makanannya berbahaya, tentu tidak bisa juga diberikan sertifikat halalnya. Ya, nah di sini prinsipnya makanan halal dalam Al-Quran itu adalah halal zatnya. Halal zatnya, makanya auditor kita memverifikasi zatnya. Zatnya berarti produknya, bahannya apa, ya. Nah, produknya sebagai ruang lingkup yang akan kita audit, itu kita harus memverifikasi ini sumbernya dari mana. Kemudian baru zatnya, bahannya, bahan bakunya, bahan penolong, bahan pembersih, bahan kemasan, dan lain sebagainya. Makanya di sini referensinya adalah yang pertama halal zatnya. Zatnya berarti dari produknya, dari bahan bakunya, sehingga kita sebagai auditor nanti memastikan bahan bakunya dari apa? Apakah dia bersumber dari bahan hewani atau bahan non hewani, bahan kimia dan seterusnya. Disitulah fungsi sebagai auditor memverifikasi untuk kita laporkan. Jadi yang pertama halal zatnya, kemudian halal cara perolehannya. Nah, halal cara perolehannya salah satu cara waktu kita auditor adalah kita mengecek. Di situ ada proses pembelian. Jadi kalau ke pabrik atau ke pelaku usaha, kan mereka ada proses pembelian. Pembelian bahan baku, itu dibelinya di mana, prosesnya seperti apa. Nah, jadi kita tahu cara memperolehnya dari sumber mana ininya, ya. Nah, kemudian halal prosesnya, ya. Jadi bahan, cara perolehnya, zatnya, kemudian ada halal prosesnya. Nah, halal prosesnya makanya auditor harus menyaksikan proses produksi dari produk yang akan kita sertifikasi tersebut, ya, yang akan menjadi ruang lingkup sertifikasi dalam proses nanti penetapan fatwanya. Nah, itu prinsip yang utama yang harus kita inikan dulu. Kemudian yang kedua, ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, itu udah jelas-jelas dinyatakan bahwa yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti dalam proses alur sertifikasi sudah bisa memahami. Berikutnya, Bapak dan Ibu, selalu saya mengingatkan, walaupun kita sebagai auditor itu peran pentingnya kita itu ada di mana. Jadi yang pertama, auditor adalah wakil ulama, wakil yang membuat keputusan. Jadi yang membuat keputusan kan adalah ulama, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau nanti Anda bekerja di LHLN itu Syariah Board yang membuat keputusan, orang yang ahli syariah. Nah, kita sebagai auditor mensuplai data ke beliau-beliau untuk diputuskan apakah halal atau tidak. Nah, sehingga mereka sangat bergantung kepada auditor. Makanya yang kedua, auditor itu adalah saksi dalam rangka pengambilan keputusan halal atau haram. Karena syariah board atau MUI atau ulama itu kan dia nggak lihat di lapangan. Jadi kalau auditornya misalnya kurang detail dan nggak lihat apa yang seharusnya dilihat, sehingga ada potensi misalnya keputusannya bisa keliru karena sumber data yang disampaikan oleh apa namanya auditor kurang lengkap.
ya. Nah, berikutnya tugasnya auditor ya pasti mengumpulkan data-data bahan yang digunakan dalam proses produksi, ya. Nah, ini juga memerlukan ketelitian dan eh, auditor harus memiliki eh, kebiasaan teliti. Jadi nggak nggak apa namanya, udah pokoknya ada yang dilewat-lewat, harus dilihat satu persatu bahannya apa, satu persatu dokumen pendukungnya seperti apa, ya. Kemudian yang keempat, menyaksikan proses produksi, ya. Auditor menyaksikan proses produksi realnya seperti apa, ya. Kemudian memastikan produk dan memastikan kesesuaian implementasi di lapangan dengan persyaratan kehalalan, yaitu SCPH salah satunya. Baik, selanjutnya titik kritis pertama secara generik dan umum, ya. Apapun produknya, makanan, minuman, kosmetik, barang gunaan, produk biologi, ya, kemudian juga produk kimia, jasa, ya, ada aspek proses, ya, proses produksi halal, ya. Jadi kalau kita datang ke pabrik, kita sudah harus mindsetnya ada bahan, ada proses, ada produk. Itu halal production process, di mana yang titik kritis yang pertama adalah dimulai dengan bahan baku, ya, raw material atau bahan baku. Nah, di sini titik kritis yang pertama adalah sumber bahan baku. Sumber bahan bakunya, sumber bahan aditifnya, atau sumber bahan penolongnya, apakah itu bersumber dari bahan hewani atau bahan non hewani. Pak, ada dasarnya, Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, titik kritis yang pertama ya sumber bahan, ya. Sumber bahan di mana auditor harus memastikan sumber bahannya apa, bahan hewani, bahan non hewani, bahan kimia atau yang lainnya. Nah, titik kritis pertama di situ di bahan baku. Setelah kita tahu titik kritis sebagai auditor, lanjut kepada proses produksi. Di sini auditor halal juga harus memahami proses produksi yang dilaksanakan oleh produsen. Nah, Bapak dan Ibu itulah gunanya memiliki background tertentu, ya. Kalau dia mau sertifikasi eh, kosmetik atau farmasi, diharapkan yang tahu persis adalah orang memiliki latar belakang farmasi, kimia, atau biologi misalnya, ya. Sehingga di sini bisa memahami lebih cepat proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di sini titik kritis yang kedua yang harus kita siapkan sebagai auditor. Kemudian setelah diproduksi nanti dikemas, ya, dikemas. Nah, kemudian dikemas ini tentu perlu bahan kemasan, ya, bahan kemasan. Dan ini Bapak dan Ibu harus mengetahui jenis-jenis bahan kemasan, proses kemasannya seperti apa, ya. Kemudian juga ditempatkannya di mana setelah dikemas, ya. Berikutnya adalah titik kritis ada di warehouse, logistik, ya, di warehouse, logistik, di gudang, ya, baik itu di gudang internal perusahaan maupun dia di gudang nanti ada gudang sementara atau gudang di pelabuhan, ya, kalau dia mau didistribusikan. Nah, itu ada titik kritis juga di situ, termasuk nanti titik kritis yang ada di transportasi, ya, pada saat dia meloading, membongkar dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya adalah di retailnya, di penjualan. Semua jenis produk tidak akan jauh dari sini titik kritisnya, sehingga Bapak dan Ibu sebagai auditor itu memang harus memahami proses produksi. Nah, kita masuk ke pengetahuan bahan dan titik kritis barang gunaan. Ya, nah barang gunaan, kelompok barang gunaan ini banyak ya. Kelompok yang pertama adalah sandang. Nah, sandang di sini ada pakaian dalam, kaos kaki, jaket, ya. Kemudian ada penutup kepala, ada peci, topi, kerudung, helm, penutup kepala lainnya. Nah, pada saat kita melihat titik kritis ini, yang pertama yang kita lihat adalah sumber bahan. Kalau kita lihat di dalam industri tekstil dan produk tekstil, TPT, itu alur prosesnya itu ada bahan baku yang dari serat, kemudian diproses, itu dia bisa menjadi benang, kemudian bisa selanjutnya diproses lagi menjadi produk akhir berupa garment, pakaian, dan sebagainya. Nah, di sini menurut definisi sandang itu adalah salah satu kebutuhan primer dari manusia berupa pakaian untuk melindungi dari cuaca panas. Dari sisi halal, kita harus memastikan bahwa bahan yang digunakan untuk prosesnya ini yang kita pakai sehari. Ke kiri, Pak, kiri, Pak. Nah, titik kritis di uh, apa namanya di bahan uh, pakaian ini tekstil, ambil yang kiri ya Pak. TPT ya, tekstil dan produk tekstil. Yang pertama adalah bahan dasar pakaian. Itu bisa seratnya berasal dari kulit binatang, daun, kayu, atau batang pohon. Nah, di sini yang kemungkinan yang bersumber dari hewani, misalnya ada wool, ya, bulu domba. Berarti jelas sumbernya adalah dari domba, kemudian ada yang dari ulat sutra, ya, kemudian juga ada kambing Kashmir, ada kambing Anggora, berarti jelas sumbernya dari hewan, ya. Kemudian ada uh, bulu alpaca, ya. Kemudian juga ada kelinci, ada bulu unta, ada rambut kuda, ada serat kulit, kulit dari sapi, ya, kulit buaya, kemudian ada juga dari jaring laba-laba. Nah, dari jenis ini bahan dasar pakaian yang umum digunakan ada dari kapas, linen, wool, sutra, rayon, polyester, dari serat bambu, dari serat lainnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi kita balikan ke sumber bahan. Bahannya sumber bahan dari hewani atau Nah, Bapak dan Ibu pada saat proses produksi itu dari sejarah generik itu memang potensi tercampur itu sangat sedikit ya, karena kebanyakan proses mekanikal ya, seratnya dipintal kemudian dijadiin benang, benangnya kemudian dipintal jadiin kain. Namun di dalam prosesnya ada lurus ya Pak, titik kritisnya adalah misalnya kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada proses pemakaian kanji. Ya, kemudian ada proses pemakaian lem. Lem itu ada yang berkemungkinan dari lem gelatin. Ya, nah di sini titik kritis ada penambahan bahan. Ya, bahan penolong proses yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan audit di lapangan. Kemudian baru kita telusuri proses berikutnya, apakah ada bahan-bahan lain yang ditambahkan untuk membantu proses produksi. Ya.
Nah, kemudian berikutnya baru kita kalau sebagai auditor, kita kan dikasih layout produksi, alur proses produksi. Jadi sebelum berangkat, kita udah tahu alur proses produksinya seperti apa dan apa aja tahapan-tahapannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sebelum berangkat, auditor sudah harus mengetahui alur proses produksi yang dilakukan oleh pabrik atau pelaku usaha itu seperti apa, sehingga bisa kita telusuri. Di sini pada proses kelompok produk ini, kebanyakan yang kita suspek itu adalah bahan tambahan, ya, atau bahan penolong. Misalnya ada nanti bahan pewarna, ya. Nah, sehingga kita eh, perlu mengetahui sebelum berangkat, ya. Jadi saya berharap biasanya sebelum berangkat itu eh, kita sudah memiliki data dan informasi terkait bagaimana alur proses produksi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Berikutnya adalah aksesoris. Ya, aksesoris ini nanti muter di depan situ ya, Pak. Ya, pintu masuk ke situ. Aksesoris itu ada berbagai jenis. Ada cincin, ada jam tangan, ada anting, ada gelang, ada pengikat rambut, ya, ada ikat pinggang, dompet, tas, sepatu, sandal, bingkai kacamata, bros, kalung, aksesoris, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu secara tradisional umumnya bahan-bahan aksesoris ini, bahan-bahan aksesoris ini sebentar. Kok saya slide show-nya masih kelihatan nggak ya? Halo, slide show-nya kelihatan nggak? Kok saya hilang ya slide show-nya? Masih Bapak. Kelihatan, 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 Pak. kelihatan, Pak. Ya, apa yang kepencet ya? Kok saya nggak kelihatan slide show-nya ya? Kalau di kita masih kelihatan semua, Bapak. Kelihatan ya. Saya stop dulu. Oke, udah kelihatan lagi. Nah, untuk aksesoris, kita bisa lihat pertama tuh, kita lihat dulu produknya ya. Produknya, misalnya cincin, itu kebanyakan kan dari logam ya. Logam bisa emas, bisa perak, platina. Nah, namun nanti eh, sebagai auditor kita juga harus mengetahui fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan barang-barang, misalnya pemakaian emas, itu ada fatwa ulamanya. Jadi auditor juga diharapkan mempelajari dan membaca. Nah, bahan yang utama adalah ada dari logam, kemudian ada aksesoris-aksesorisnya ya, berupa tali. Nah, kemudian tali ini kemungkinan ada yang berasal dari titan, berarti itu chemical ya, ada yang keramik, kemudian ada juga yang dari kulit. Nah, kalau dia dari kulit, ini yang harus kita pastikan titik kritisnya. Titik kritis dari kulit, kulitnya kulit apa ya. Nah, kemudian jangan lupa itu baru kita lihat secara persis, betul nggak ininya, bahan bakunya dari kulit, apa ya namanya, sintetik.
ya. Kemudian untuk anting ya, itu juga bervariasi dari logam mulia hingga ada kerajinan tangan. Potensi apa namanya dia terbuat dari bahan yang non halal itu ada saja. Namun sangat sedikit ya potensinya. Eh, Anting itu biasanya kan dari logam mulia ya kebanyakan. Namun kita juga harus perhatikan kadang-kadang dia dalam prosesnya itu ada menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari yang non halal. Kemudian ada gelang dan pengikat rambut ya. Nah, di sisi kalau pengikat rambut kan ada yang dari kain tuh. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu harus perhatikan aksesoris-aksesoris pada kelengkapan dari pengikat rambut tersebut. Berikutnya, ikat pinggang ya. Nah, ikat pinggang umumnya terbuat dari kulit ya. Kulit, ada juga yang sekarang banyak kan tuh ada yang sintetis juga ya. Tapi rata-rata bisa dari kulit asli ya. Ada dari sapi, dari kambing, ada juga yang dari ular. Kemudian ada kulit sintetis, ada juga yang dicampur dengan kain, ada nilon dan stainless steel. Di sini titik kritisnya ada di bahan ya, bahan baku. Kemudian kalau proses mungkin agak sedikit jarang ya ada ini paling juga nanti dia terkontaminasi pada saat ada proses produksi di mana misalnya tangannya memegang bahan yang non halal kemudian tidak disucikan dulu gitu. Berikutnya ada dompet dan tas. Nah, kalau dompet itu umumnya juga bahan ya yang kita lihat dari kulit apa jenis bahannya. Kemudian berikutnya adalah tas. Tas meliputi ada kulit asli atau sintetis, kemudian juga ada dari kampas, dari poliester, ya, dari nilon, dari eh, spoon itu yang sering juga yang bersifat ramah lingkungan. Ada bahan berikutnya bahan dari untuk sandal ya. Sandal itu umumnya bahannya adalah dari etilen, vinil asetat, dari karet, kemudian kulit. Ada juga yang dari kulit. Nah, di sini ada titik kritis kulit dari sumber bahan apa. Ada juga dari kulit sintetis, ada spon atau foam. Kemudian ada filon, ada juga yang ban bekas ya sebagai bahan alternatif. Ada polivinil klorida yang digunakan sebagai tali sandal atau solnya. Kemudian juga ada lem ya yang digunakan untuk merekat. Berikutnya ada bros ya, pembuatannya itu kalung wanita sangat bervariasi, bisa yang dari manik-manik, dari kristal, dari mutiara sintetis, dari eh, kawat tembaga, aluminium, kemudian ada kain ya. Nah, balik lagi kepada sumber bahan yang merupakan titik kritis dari barang gunaan ini. Berikutnya sepatu. Ini sepatu sekarang juga sudah menjadi perhatian dari para konsumen di mana ada sepatu yang menggunakan kulit dari babi ya. Nah, harusnya kalau menggunakan kulit dari babi itu dia memberi tanda bahwa kulitnya berasal dari eh, hewan babi itu diberi tanda. Nah, titik kritisnya bahan baku pasti ya, bahan sepatu itu ada kulit asli dari kulit hewan, bisa dari kambing, bisa dari domba, kemudian kanvas, bahan kain ringan, ada kulit sintetis juga ada dari rubber, karet ya. Sono, sono. Kemudian ada juga dari microfiber ya bahan bakunya. Kemudian
berikutnya adalah eh, bingkai kacamata. Bingkai kacamata itu rata-rata adalah umumnya dari logam dan plastik atau polimer ya. Jadi logam itu ada bermacam-macam yang digunakan. Kemudian lebih sering itu adalah dari bahan baku non-logam polimer, asetat, ya, ada nilon, ada TR90, kemudian bahan-bahan sintetis lainnya. Berikutnya, kanan. Hmm. Kelompok berikutnya adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Ya, ini sehari-hari ya, ibu-ibu biasanya sehari-hari barang-barang yang sering digunakan di dalam jadi yang kelompok perbekalan kesehatan rumah tangga ini ada beberapa sub kelompok. Satu ada tisu dan kapas, kemudian ada sediaan untuk mencuci, ada pembersih. Nah, di sini ada sub lagi ya, sub untuk tisu dan kapas. Pertama adalah kapas kecantikan, kemudian tisu wajah, kertas wajah, tisu basah, cotton bud, cotton bud, kemudian ada jenis tisu-tisu yang lainnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita coba lihat eh, satu persatu titik-titik ya, tisu, titik kritis, tisu umumnya bahannya dari serat ya. Serat seratnya itu ada dari bambu. Nah, satu yang perlu kita pastikan adalah Bapak dan Ibu, daur ulang. Ini ya perlu kita perhatikan sumber bahan bakunya dari proses daur ulang. Nah, itu harus kita pastikan bahwa bahan baku tidak berasal dari bahan daur ulang ya, karena kita agak susah memastikan kalau dia berasal dari bahan eh, daur ulang itu gimana kalau dia misalnya eh, terkontaminasi atau mungkin dia bersumber dari bahan-bahan non halal sehingga kita harus betul-betul memastikan sumber bahan bakunya karena eh, agak sulit kalau kita menggunakan bahan dari sumber yang eh, daur ulang ya. Berikutnya adalah kapas. Ya, Bapak dan Ibu, kapas itu ada yang terbuat dari bahan serat alami ya. Bahan serat alami dari berbagai macam jenis ya, Bapak dan Ibu. Titik kritis yang apa namanya yang bisa kita identifikasi untuk proses ini adalah
titik kritis sumber bahan. Yang pertama yang perlu kita antisipasi ya pada saat kita bertugas sebagai eh, auditor. Baik, Bapak dan Ibu, sementara ada yang ingin bertanya, saya lihat coba di chat nggak ada ya. Oke, bisa kita lanjut. Ya, lanjut juga, Beri- Pak. Kita lanjut. ah, Sabun cuci, ya, sabun cuci bahan utama untuk bahan sabun cuci itu surfaktan. Nah, surfaktan ini ada yang berbahan baku Texapon ya, slash, ada juga tambahan pengental NaCl dan juga nanti ada pengangkat nodanya. Nah, di samping itu ada bahan penambah busa ya, tambah lagi ada pewarna, pewangi, dan ada air. Nah, di sini Bapak dan Ibu, titik kritisnya itu ada di sumber bahan. Perhatikan sumber bahan yang digunakan tadi ya, termasuk bahan pewangi ya. Bahan pewangi itu kadang-kadang kalau dia bersumber dari ekstrak tumbuhan, tapi kadang-kadang proses ekstrak dari tumbuhan tersebut itu menggunakan bahan non halal. Sehingga harus kita pastikan bahwa sumbernya itu betul-betul. Kemudian ada juga kita menemukan enzim ya yang ditemukan dalam produk pembersih timur. Nah, salah satu bakteri yang umum digunakan dalam produksi enzim deterjen ini adalah Bacillus subtilis yang menghasilkan protease subtilisin. Di sini kita juga harus mengantisipasi ya dan harus melihat itu titik kritis di sisi penggunaan sumber enzim pada produk pembersih ini. Nah, rata-rata bahan utama pembuatan untuk kelompok deterjen adalah surfaktan, ya, lauryl alkyl sulfat. Nah, itu kan bahan kimia ya. Kemudian ada tujuannya tadi kalau itu untuk mengangkat kotoran. Kemudian yang paling penting tuh biasanya ada soda as ya. Soda as tuh kalau orang kimia NHO6 ya. Kemudian ada juga SC untuk menggunakan air serta pendukung. Bahan pendukung itu ada pengental, karbon metil selulose, kemudian ada pewangi dan pewarna. Ya, itu titik kritis ada di sumber bahan. Bahannya itu ada bahan utama, bahan penolong, Banyak lagi. bahan pewarna, pewangi, ya. Pancaran nampak tuh. Kemudian juga menggunakan pelarut dan bahan pengisi. Kemudian ada juga bahan pemutih ya. Bahan pemutih itu ada klorin, natrium hipoklorit. Itu yang kuat untuk noda-noda yang berat. Itu biasanya pakai bahan pemutih. Ya, kemudian ada sodium perkarbonat, mungkin yang lebih aman bagi serat kain. Kemudian ada juga dia tambahan lemon, pewanginya ya. Bapak dan Ibu, ini rata-rata adalah chemical ya, chemical produk. Nah, secara chemical produk itu dikategorikan ke KMA 1360 ya, yang dikecualikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia pada saat proses produksinya ada menggunakan bahan tambahan yang terbuat dari bahan yang non halal. Baik, berikutnya kelompok produk perawatan bayi, ya. Kelompok produk perawatan bayi dan ibu ada antiseptik
dan disinfektan. Oh, ini rumah tangga ada produk pekerjaan. Nah, kita coba lihat satu persatu. Produk perawatan bayi dan ibu ya, dalam kategori perlengkapan bayi dan ibu atau produk eh, yang umum digunakan sehari-hari. Ini kalau ibu-ibu kan saat apa melahirkan babynya, kemudian menggunakan perlengkapan mandi. Ya, perlengkapan mandi ada sabun, sampo, minyak telon, lotion, bedak, kemudian washcloth, handuk. Nah, ini nanti kalau sabun nanti masuk ke dalam pembersih ya. Nah, itu komponen bahan-bahannya pasti tadi ada surfaktan, ada bahan kimia, ada pewangi, ada komponen-komponen pewarna ya untuk dia. Kemudian ada sampo, berarti ini sampo itu masuk kepada bahan chemical ya, ininya bahan-bahannya umumnya. Kemudian ada minyak telon. Nah, minyak telon ini kan kadang-kadang memang berasal dari tumbuhan ya, tapi tidak tertutup kemungkinan dalam proses produksinya titik kritisnya ada di proses produksi ya, sehingga dapat dipastikan oleh auditor. Berikutnya, perawatan kulit ya, perawatan kulit itu, krim ruam popok, pelembab, sunscreen, ya, ada perlengkapan makan, botol, sikat botol, pompa air, susu formula, ya, ada perlengkapan tidur, remote, bayi, ada perlengkapan kesehatan, ada perlengkapan lainnya seperti tisu basah, gendongan bayi, stroller, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga ada perawatan ibu ya, perlengkapan kehamilan, ada krim, ya, ada krim straight mark, ya, ada vitamin prenatal. Ya, nah di sini kelompok produk ini memerlukan ketelitian dan keahlian untuk memverifikasinya. Ya, kemudian ada prosesnya seperti yang digunakan. Berikutnya ada apa saja, ada vitamin, ada suplemen, nah, antiseptik. Ya, nah antiseptik kita gunakan sehari-hari dari perlengkapan rumah tangga yang digunakan untuk apa membersih ya, misalnya kalau disinfektan kan membunuh digunakan pada benda-benda mati ya seperti lantai, peralatan, ada jaringan hidup ya, kemudian ada aktivitas mikroba. Contoh ya alkohol ya, alkohol itu ada isopropil alkohol, ada iodin, hidrogen peroksida, klorheksidin. Di sini kelompoknya adalah kelompok kepada chemical ya, bahan kimia. Sehingga Bapak dan Ibu pada saat melakukan verifikasi itu betul-betul memahami ya, dari sisi bahan ya, karena umumnya kalau kelompok ini adalah chemical ya, meskipun dia kebanyakan chemical dan itu kalau bahasa dulunya adalah positive list, kalau sekarang masuk kepada SK KMA 1360 ya kalau nggak salah. Nah, di sini titik kritis balik lagi kepada bahan yang digunakan ya. Kalau disinfektan misalnya menggunakan bahan klorin sama kuartener amonium atau ada juga formaldehid. Berikutnya adalah kelompok pewangi. Ya, pewangi itu adalah senyawa kimia yang memiliki struktur molekul yang kompleks dan mampu berinteraksi dengan reseptor penciuman dalam hidung manusia, memicu sensasi aromatik,
Nah, di sini bahan utamanya ada zat pewanginya atau biangnya, biasanya biangnya, kemudian ada zat pengikat dan ada zat pelarut, ya. Nah, komponen bahan utamanya yang pertama itu minyak esensial, ya. Esensial bahan dasar alami yang diekstrak, ya. Misalnya diekstrak dari bunga, itu ekstrak bunga matahari, ya, ekstrak bunga apa namanya mawar, ya. Itu ada juga ekstrak dari rempah-rempah. Namun ada juga yang dari resin, ya. Misalnya minyak jeruk, minyak kayu cendana, minyak nilam. Walaupun mungkin dia diproses berasal dari misalnya nilam kan positif list tuh. Cendana juga positif. Tapi tidak tertutup kemungkinan di dalam proses ekstraksinya itu kan harus ada pemisahan-pemisahan pengotor. Nah, dia memakai bahan-bahan apa? Itu yang harus kita telusuri sebagai auditor. Ya, kalau misalnya ada yang mau mensertifikasi ekstrak minyak bunga mawar ya. Nah, itu mawarnya kan positif ya, positif list. Tapi proses ekstraksinya yang perlu kita perhatikan pada saat titik kritis. Nah, kemudian contoh-contoh senyawa aromatik di pewangi ini ada benzil alkohol, ada juga impor yang menggunakan benzil alkohol impor. Karena dia menjadi bahan baku, berarti kan dia harus memiliki sertifikat halal sendiri benzil alkohol. Ada juga yang jualan eh, apa bahan baku limonen, bahan baku linalol, ya. Nah, di sini walaupun dia berasal dari bahan yang positif list atau sumber, tapi prosesnya tetap harus kita lakukan pemastian, tidak menggunakan bahan-bahan yang non halal. Kemudian ada unsur fiksatif ya untuk memperlambat penguapan biasanya dilakukan ditambahkan ya ada senyawa fiksatifnya. Nah, di sini contohnya ada menggunakan resin. Baru berikutnya adalah ada pelarutnya. Ada pelarut, biasanya umumnya yang digunakan adalah pelarut etanol ya kalau untuk pewangi, kemudian ada tambahan air. Berikutnya ada bahan tambahan. Selain bahan-bahan utama di atas, parfum juga bisa mengandung bahan tambahan. Ya, di situ ada bahan untuk menyerap UV, kemudian ada pengawet, ada pewarna. Balik lagi, titik kritisnya adalah pada bahan dan proses. Namun, kalau pewangi kan umumnya dari botol ya. Nah, botolnya kalau kemasan itu bisa diantisipasi dari gelas. Berikut kelompok berikutnya adalah pestisida rumah tangga. Nah, ini yang saya secara personal ini kadang-kadang ada beberapa pestisida yang penyemprot nyamuk ya yang sudah dinyatakan halal. Tapi sebetulnya titik kritisnya itu bahan kimia semua karena mereka menggunakan bahan aktif sebagai pembunuh dari tadi ya nyamuk dan lain sebagainya. Jadi bahan aktifnya itu bisa sipermetrin, imiprotrin ya, transflutrin, ada piretroid ya, ada organofosfat, karbamat, neonikotin ya. Nah, ini fungsinya macam-macam, ada fungisida, ada rodentisida, ada herbisida. Ini sebetulnya kalau secara kimia, karena saya orang kimia ini bahan berbahaya ya. Namun kadang-kadang apa namanya kita aktivitas bahan berbahayanya seberapa jauh untuk kelayakan diberikan sertifikasi. Nah, di samping itu ada bahan tambahannya, ada bahan pelarut, ada pengemulsi, ada stabilizer, ada penetrasi, ada aroma.
Titik kritisnya lagi di sini ada pelarut, bisa jadi itu pelarutnya eh, misalnya pelarut organik ya. Itu menggunakan apa? Itu kita harus telusuri, termasuk juga pengemosi dan aromanya dari bahan apa. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kelompok perlengkapan peribadatan bagi umat Muslim. Ya, kelompok ini ada sajadah, ada tasbih, ada sarung, ada mukena. Nah, kalau ini kan umumnya kalau sarung, mukena itu terbuat dari bahan yang tadi kelompok yang pertama adalah tekstil ya, dari kain. Nah, sumber bahan baku titik kritik dari seratnya dari mana. Kelompok yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah kemasan. Ini kemasan tuh udah digunakan di mana-mana ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada supnya, ada kemasan plastik, kemasan kertas, kemasan polistiren, aluminium foil. Ini berdasarkan SK 748 ini ya. Nah, kalau kita lihat titik kritis bahan, kemasan plastik itu umumnya kan polimer ya, Bapak dan Ibu. Kertas itu sumbernya dari serat. Lagi-lagi nanti kalau kertas sama plastik diperhatikan sumbernya bahan bakunya dari produk daur ulang atau bukan, kertas-kertas bekas atau bukan, ya. Sementara polistiren dan aluminium ini kan biasanya kelompok chemical ya, chemical dan itu masuk kepada positive list. Berikutnya yang kedelapan ada kelompok alat tulis dan perlengkapan di barang gunaan ini. Ya, ada tinta, ada lem, ada kertas ya untuk cetakan Al-Quran, ada ballpoint dan alat-alat tulis lainnya. Di sini ini mirip dengan tadi aksesoris ya. Kalau lem tadi kan ada potensi lem itu berasal dari lem yang sumbernya gelatin. Nah, ini perlu kita pastikan lagi titik kritisnya ada di bahan. Kertas juga ya, kertas cetakan Al-Quran, kemudian ballpoint. Nah, ballpoint itu ada campuran yang berpegangan atau yang kita pegang itu bisa dari logam atau bisa juga dari plastik. Itu nanti tergantung tipe. Nah, yang tidak kalah rumit ya, ini adalah bukan rumit sih, yang harus kita betul-betul orang yang memahami alat-alat kesehatan. Ya, di sini ada alat kimia klinik, alat tes apa namanya toksikologi klinik, ya. Nah, di sini kuncinya adalah Bapak dan Ibu lihat dulu desain alatnya. Titik kritisnya ada di desain alat. Kemudian bagian-bagian mana yang eh, ada sumber-sumber bahan yang menggunakan berpotensi menggunakan dari bahan sumber hewani. Ya, di situ nah baru nanti diidentifikasi apa namanya bagian mana saja yang berkontak dengan manusianya karena kan fungsinya itu masing-masing berbeda. Nah, kelompok berikutnya ada peralatan hematologi, peralatan imunologi, dan peralatan anestesi. Coba kita lihat sedikit-sedikit ya. Kemasan produk tadi ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Ya, jadi kalau kemasan primer itu kan kemasan yang langsung, ya, langsung dengan kontak dengan bahan yang dikemas. Nah, kemasan sekunder itu yang kedua, yang box kecil misalnya, kemudian tersier itu yang lebih besar seperti yang jumlah besar ya, palet dan seterusnya. Balik lagi, titik kritisnya sumber bahan dan proses ya, Bapak dan Ibu semuanya. Berikutnya tadi alat kesehatan. Alat kesehatan di sini dari sisi definisi
adalah alat yang digunakan untuk membantu proses dalam layanan kesehatan ya. Ada alat analisis darah, ada analisis untuk menguji glukosa ya. Kemudian kalau peralatan patologi misalnya ada hemositometer, hemometer, peralatan pengambilan sampel darah tuh yang ditusuk-tusuk ya. Waktu kita ambil contoh darah serta reagennya, ini kelompoknya ada di sini. Nah, balik lagi tadi titik kritisnya pasti ada di bahan ya, terutama ya yang bersentuhan dengan pasiennya. Kemudian nanti 95 itu ada peralatan stetoskop, X-ray, kemudian ada kateter, treatment dan lain sebagainya. Itu masuk alat kesehatan. Nah, alat kesehatan ini ada subkelompoknya ada 16 ya. Dari awal ini termasuk ada nanti peralatan neurologi, peralatan obstetrik ya untuk ginekologi ya untuk peralatan orang melahirkan tuh. Ya, nah itu kalau Bapak dan Ibu nanti dapat klien atau dapat tugas untuk mengaudit itu, diusahakan orang yang memahami seluk-beluk mengenai peralatan kesehatan ya, karena ini memerlukan kehati-hatian menyangkut nanti dengan layanan kesehatan. Nah, yang terakhir itu untuk barang gunaan itu adalah bahan penyusun barang gunaan. Jadi yang tidak tercakup di yang di atas itu masuk kepada 10 ada bulu hewan. Bulu hewan kan biasanya dari untuk penggunaan kuas ya misalnya atau untuk bulu apa ya untuk sikat dan lain sebagainya. Kemudian ada kulit dan bahan penyusun barang gunaan lainnya. Ini adalah biasanya yang pamungkas ya Bapak dan Ibu. Pamungkas. Kalau nggak masuk yang di atas, nggak ada kelompoknya, biasanya kita masukkan ke kelompok 10-3. Karena dia bahan penyusun barang gunaan. Baik, Bapak dan Ibu, itu kelompok pertama ya, barang gunaan. Banyak, namun variasinya juga banyak, Bapak dan Ibu semuanya, variasi. Tapi kata kuncinya titik kritisnya adalah bahan, sumber bahan, proses produksi. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut saja. Waktunya masih panjang, 1 jam lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Berikutnya adalah mengenai titik kritis produk kimia. Nah, produk kimia ini tidak kalah memerlukan waktu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ditugaskan, biasanya sih kalau produk kimia, orang kimia, farmasi ya, teknik kimia itu sesuai dengan ketentuan BPCPH ya. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok bahan penolong. Tadi di atas kita udah lihat ada bahan apa namanya di barang gunaan itu kan ada tadi. Nah, di sini ada kelompok bahan penolong itu ada bahan pemucat. Bahan pemucat biasanya eh, misalnya apa ya bahan pemucat itu ini eh, tanah diatome kalau bahasa ininya ya. Atau bisa juga eh, terkait itu apa namanya yang untuk pencuci muka tuh karbon ya ya karbon karkol ya kalau ini. Kemudian ada bahan pencuci dan atau pengelupas kulit ya. Kemudian ada bahan penjernih, penyaring
absorban, dan atau penghilang warna. Nah, di sini Bapak dan Ibu balik lagi, memang dia kelompok bahan kimia ya, kelompok bahan kimia, tapi ada potensi dia terkontaminasi oleh bahan-bahan yang non halal pada saat dia melakukan proses produksi ya. Nah, tadi saya ambil contoh, saya pernah audit bahan kimia, ekstrak eh, apa namanya, yang sudah disintesis ya. Namun di dalam proses pemisahan ternyata dia ada interference atau ada itu protein, ada mengandung protein di dalamnya. Ada juga mengandung lemak di dalamnya. Untuk memisahkan lemaknya itu harus pakai enzim. Ya, untuk memisahkan lemak tuh harus pakai enzim. Saya cek, ternyata enzimnya terbuat dari unsur babi. Ya. Nah, kadang-kadang kita nggak ngeh itu. Karena, wah ini kan udah bahan kimia, prosesnya juga kebanyakan proses kimia. Nah, ini perlu kehati-hatian di mana kita sebagai auditor halal memahami titik kritis yang ada pada setiap yang spesifik. Makanya diharapkan, kemarin saya baru saja habis assessment di satu LPH, LPH harus memiliki skema yang spesifik. Ya, memiliki skema yang spesifik karena ambil contoh aja ini. Albumin dengan kasein atau kitin itu kan alur proses produksinya berbeda sehingga LPH harus memiliki skema yang spesifik yang bisa digunakan oleh auditor. Ya, sehingga auditor pada saat ditugaskan akan melakukan audit khususnya enzim misalnya. Antara enzim rennet, glukosa oksidase, eksosa oksidase, enzim-enzim yang lain itu masing-masing karakteristik alur proses dan juga bahan termasuk step-step itu sangat-sangat berbeda masing-masingnya. Kalau kita lihat ya, Bapak dan Ibu nih, mulai dari fitase ya, itu ya posisi 3 dan 4 kita harus pelajari. Ini titik kritisnya di mana, apakah ada penambahan bahan pada saat memproses produksi termasuk sampai apa enzim papain itu kan dari pepaya ya. Sehingga cara yang termudah adalah Bapak dan Ibu sebagai auditor halal sebelum Bapak ditugaskan, Bapak dan Ibu udah tahu nih, baca dulu skema dari LPH ya, skema auditnya kayak gimana. Untuk kelompok bahan ini, syukur-syukur sudah punya skema yang lebih spesifik. Misalnya skema untuk mengaudit urease. Karena itu ada karakteristik masing-masing sehingga ini perlu dipelajari lebih detail terkait dengan masing-masing skema ini. Tapi titik kritisnya sumber. Pertama tetap ya sumber bahan. Apakah dari hewani atau manusia atau dari non hewani. Ya, Bapak, kemudian Bapak, kelompok berikutnya. Bapak izin ada penanya, apa mau diteruskan apa mau dijawab Oh dulu? ya, Ya, eh, boleh, silakan. boleh, boleh Bapak. Oh, baik. Silakan Pak Yunanto. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf sebelum kita melanjutkan ke bahan kimia, Pak, kita balik ke barang gunaan dulu tadi. Sedikit ada pertanyaan. Iya. Yang pertanyaan pertama terkait dengan sertifikat halal terhadap barang gunaan.
itu apakah memang yang dikhususkan untuk makanan, minuman, dan kosmetik, atau regulasinya untuk semuanya? Yang pertama. Yang kedua, kalau dalam aktual auditnya ini ya, itu sepertinya eh, yang yang saya alamin sih ya, itu untuk audit barang gunaan ini belum menjadi konsen. Misalnya terhadap pakaian seragam gitu ya. Di situ sepertinya belum, saya sih belum menemuin ya, auditor menanyakan bahwa seragamnya ini terbuat dari apa, atau seperti apa, speknya apa, dan sebagainya gitu. Mohon penjelasannya. Oke, yang untuk barang gunaan tadi ya Pak, karena tahun 2000 berapa ya, mudah-mudahan Pak instruktur yang sebelumnya sudah menjelaskan, yang wajib kan makanan dan minuman, dan di situ barang gunaan yang terkait makanan dan minuman. Memang itu ada kata-kata Pak. Tapi nanti untuk Oktober 2026 ini barang gunaannya sendiri Pak. Bukan yang terkait lagi dari makanan dan minuman saja, tapi barang gunaannya itu sendiri. Itu yang kemarin saya dengar beberapa asosiasi minta dimundurin lagi penerapan wajibnya. Ya, jadi kalau yang nanti Oktober masanya itu Pak, masa 17 Oktober 2026 itu memang barang gunaan yang kelompok barang gunaannya. Jadi tidak hanya terkait dengan apa namanya dengan makanan dan minuman, tetapi udah barang gunaan sesuai kelompok-kelompok yang tadi Pak ininya. Nah, itu pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan kedua, karena selama ini belum diwajibkan, sehingga belum ada sih Pak. Tapi ada beberapa yang sudah mengurus dan memproses sertifikat halal. Misalnya ada kaos kaki ya, saya lihat sepatu juga sudah ada, tapi masih satu apa dua ya, saya lupa jumlahnya. Sudah tersertifikasi halal. Sehingga memang tadi misalnya seragam atau yang lainnya memang belum belum apa namanya belum belum ada yang bertanya sih Pak, ininya. Itu mungkin Pak. Mungkin saya ada dua tadi pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan bisa terjawab. Iya, jadi untuk kedepannya, untuk audit kita nih, kebetulan ini kan auditor semuanya, itu itu perlu dimasukkan Pak. Kita audit misalnya, oh asal usul seragamnya seperti gimana, seperti itu Dok. Ah, bukan Pak. Jadi gini. Nah, gini, Bapak nanti kan Bapak belum bergabung di LPH ya? Atau masih mandiri? Belum, belum. Ah, gini. Jadi gini Pak. Nanti Bapak sebagai auditor itu nggak bisa mandiri. Bapak harus bergabung di satu institusi namanya LPH. Ya, paham. Nanti di LPH itu dia akan menerima permintaan ruang lingkup yang mau disertifikasi apa. Ya. Nah, harusnya tadi di instruktur yang lainnya akan menjelaskan ruang lingkupnya apa? Pakaian. Nah, berarti itu baru Bapak audit pakaian. Pakaian misalnya kemarin yang rame misalnya hijab ya. Nah, itu ruang lingkupnya itu satu hijab itu Pak. Ruang lingkup yang mau diaudit. Nah, dari situ baru Bapak menelusuri hijab ini bahan bakunya dari apa, seratnya dari mana, ya. Jadi nggak dilihat seperti yang Bapak bayangkan tadi. Jadi dia sertifikasi produk di sini Pak. Produknya apa? Makanya produknya itu harus diperjelas. Hijabnya merek apa, ukurannya berapa, itu yang disertifikasi. Nanti kalau Oh, sertifikasi baju misalnya ya, ruang lingkupnya itu yang harus diperjelas Pak. Jadi base kita sebagai auditor adalah berdasarkan ruang lingkup produk yang akan disertifikasi. Produk ya Pak ya, produk. Makanya produknya tadi kan saya udah jelaskan kelompok-kelompok produk itu
dikelompokkan dulu, kelompok mana dia. Ya, kalau seperti yang ini kita sambil ini kelompok katalis. Nah, nanti dia sertifikat halalnya pada kelompok katalis satu satu Pak ininya. Nanti misalnya kelompok nutrisi mikroba. Nah, ini kita taruh nanti di ruang lingkup sertifikasinya ininya. Mudah-mudahan sih instruktur yang lain sudah menjelaskan proses sertifikasi dan di mana ditaruhnya, bagaimana pengelompokannya. Jadi Bapak harus tahu dulu sebagai auditor, ini produk yang mau disertifikasi apa? Dia masuk kelompok mana? Bisa bisa nggak dia misalnya baju, baju itu ada ukuran X, eh, apa S, M, XL, double XL. Tapi kalau dia bahannya sama semuanya, semuanya dari katun. Nah, itu berarti satu produk yang masuk ke dalam skop ruang lingkup. Ya, nah ini nanti belajarnya di pengetahuan ruang lingkup ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan bisa diklarifikasi Oke, pertanyaan Bapak. oke. Eh, Juga Terima kasih penjelasannya. Itu cukup jelas ya kalau terkait ruang lingkup. Tapi sepertinya kalau di sini, Dok, misalnya saya audit di makanan minuman gitu ya. Ya, Kebetulan kan karyawan di situ kan juga memakai baju seragam. nah, Nah, maksud saya kalau misalnya bajunya itu kita kan belum tahu nih bajunya itu seperti apa gitu. Kita menghindari misalnya cross kontaminasi gitu ya. nah. Terus Bapak mau audit, maksudnya Maksudnya, bajunya Bapak mau syaratkan audit? Enggak, Pak. Enggak. nah, apakah seperti itu atau bukan Bukan, gitu bukan. loh? Bukan, Pak. Oh, Ya, bukan jadi ya. yang kita patokkan adalah alur proses produksi utama. Jadi kalau Oke, skopnya makanan, di ya, alur proses produksi makanan dulu, Pak. ya, Kecuali dia bersentuhan dengan makanan. Tadi misalnya kemasan, berarti Bapak harus telusuri. ya. Ya, tapi Hmm, kalau baju itu pada saat kita mengaudit makanan tidak Pak, karena dia kan tidak ini apa namanya bersentuhan dengan produk yang menjadi ruang lingkup. Gitu ya Pak. oke, 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 paham. Makasih. sudah cukup jelas ya Pak Yunanto. Oke, Ya, Bu jadi Cahya. intinya kalau mungkin kalau bisa dilihat mungkin dipelajari lagi di manual SJPH Bapak. Jadi yang kita telusuri itu menyangkut bahan aja, bahan di sini bahan baku, kemasan dan cleaning agent ya Pak Adisam Iya ya. betul Bu. Itu aja. Jadi di luar itu tidak. Oh gitu. Oke, Baik. oke. Terima Ya, kasih. ya Baik. sama-sama Pak. Bapak ada satu Oh lagi ada. bisa Pak Dia penanya? dari Iya, Bu BBP3P. Elina. Iya. Ini dari Iya, perindustrian Ibu ya. Elina silahkan. Perikanan Pak izin Alex. Oh, Perikanan, perikanan. ya. Balai Silakan Ibu. Besar. pengujian penerapan produk perikanan Pak, satuan perikanan Oh, di mana? di satu di Payung Jakarta Timur Pak. Oh, satu, ya, ya, ya. Ya, Oh, di Cipayung. Tempatnya Pak Widya. betul Pak. Iya Pak, beliau dulu sebelumnya kepala balai di KKP Pak. Oh, siap, 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 siap. Silakan Bu, Bu Elina ya. Ya, Apa Ya, kabar Bu? ya, alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak atas materi yang diberikan. Izin bertanya Pak, untuk ini kan lebih ke arah ke bahan, kemudian tadi ya Pak, bahan pembersih, kemudian kemasan segala macam. Sebenarnya Pak, kalau untuk produk tekstil pakaian itu, apakah juga motif jadi salah satu yang jadi persyarat atau hanya tadi terkait bahan saja Pak? Gimana Bu? Kemudian Mohon diulangi. untuk produk tekstil, seperti pakaian tadi, apakah yang menjadi persyarat adalah terkait bahannya, atau juga motif menjadi atau desain itu menjadi kriteria dari kehalal Pak? Ah, tidak, tidak. Kalau motif, kan itu walaupun dia motifnya
Motifnya bunga-bunga, motifnya garis-garis ya. Sepanjang bahannya sama, itu masuk dalam satu kelompok, Bu. Jadi yang kita pentingkan tadi, kita balik ke awal tadi, prinsipnya adalah zatnya, bahannya, prosesnya. Jadi kalau dia motifnya misalnya bahan bakunya sama dari polyester semuanya, berarti itu bisa dalam satu kelompok, Bu. Status kehalalannya bahan bakunya apa sampai kepada proses produksi. Jadi motif sepanjang bahannya sama itu nggak ini Bu, nggak menjadi kriteria. Kecuali bahannya beda ya Bu, pewarnanya beda, berarti itu dikelompokkan berbeda. Jadi titik kritisnya akan berbeda. Pak. Tadi misalnya pewarnanya yang satu pakai alami, yang satu sintetik, jadi kan itu berbeda ininya Bu. Gitu Bu. Pak, Mudah-mudahan bisa terjawab. ya Pak, baik Pak. Karena kan produk desain atau fashion kan putarannya cepat ya Pak, pergantian motif desain kan cepat. Iya, Karena kalau nanti apa harus mendaftarkan kan cukup cukup kerepotan juga di pihak pelaku usahanya ya. Jadi posisi memang hanya bahan ya Pak, yang kontak dengan bahan ya Pak, kelihatan heeh, pewarna. Baik Pak, terima kasih Pak. ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjut ya. Nggak ada Ya, lagi yang silakan Pak raise dilanjutkan. hand. Nah, berikutnya adalah produk biologi ya. Ini tidak kalah seru nih kalau kita melakukan audit produk biologi. Ini yang pertama balik lagi tadi kepada sumber ya. Kelompok produk biologi ini nggak banyak ya, cuman eh, masing-masing ini sebetulnya ada anakannya ya. Saya antibody, hormon. Hormon itu sebetulnya banyak. Ada hormon macam-macam. Ada sel punca ya. Ada produk terapi gen. Ada vaksin. Vaksin itu banyak jenisnya. Kemudian imunosera, asam amino, nukleotida, kultur mikroba ya. Sampai kepada rekombinan DNA. Kuncinya pada ibu adalah untuk apa namanya titik kritis, yang pertama balik lagi sumber bahan. Nah, di sini ada faktor sumber bahannya yang berasal dari manusia kadang-kadang ya, kayak sel punca ya. Sel punca itu ada yang berasal dari manusia ya, ada juga yang berasal dari hewan. Tapi kalau yang berasal dari manusia, untuk kemarin saya pernah dapat klien itu sel punca untuk kosmetik. Nah, kita di Indonesia, setahu saya ya, nanti kalau ada yang tahu lebih update, fatwa MUI untuk sel punca baru diizinkan adalah untuk kesehatan. Tapi kalau kosmetik rasanya belum. Tapi perlu nanti kita inikan. Karena ada sel punca, maksud saya sel punca yang bersumber dari manusia ininya. Ya, kemudian yang bersumber dari hewan itu ada beberapa fatwa MUI. Ada misalnya yang bersumber dari monyet, ya. Kemudian ada yang bersumber dari janin bayi, ya. Nah, itu yang pertama, pastikan dulu sumbernya dari apa. Nah, biasanya kalau produk-produk ini kan sangat spesifik. Nah, saya mengaudit sebelum mengajukan dia, kita tanya dulu sumber bahan yang dia gunakan bersumber dari mana ininya ya. Nah, dari situ baru kita bisa telusuri ada bahan tambahan atau enggak dan lain sebagainya. Itu terkait produk biologi, kemudian baru kita masuk step by step dari proses alur produksinya ya. Nah, karena di sini sangat spesifik, Bapak dan Ibu, titik kritisnya adalah spesifik biasanya untuk proses-proses biologi yang
kadang-kadang kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Sehingga Bapak dan Ibu betul-betul diperlukan dukungan latar belakang pendidikan dan pengetahuan terhadap proses produksi. Ya, nah di antaranya di sini ada anti monoklonal ya, itu antibody. Ya, contoh-contohnya itu biasanya di obat, masuk kepada obat dan kosmetik, ada Rituximab, Trastuzumab, ya, Infliximab, ada Limumab, ya. Nah, ini kadang-kadang ini dimasukkan ke kelompok obat-obatan dan ada juga beberapa masuk ke kosmetik. Kemudian ada kelompok hormon, ya. Hormon itu adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepas ke dalam aliran darah. Contoh-contoh hormon yang sering adalah hormon pertumbuhan, ya. Ada insulin. Nah, insulin ini kadang-kadang dimasukkan ke kelompok tadi obat, ya. Ininya. Tapi dia dihasilkan dari pankreas. Nah, ini pankreasnya digunakan oleh siapa, sumbernya dari mana, ya. Kemudian estrogen, testosteron, ya. Hormon ini diproduksi oleh testis pada pria, ya. Jadi sumbernya dari mana nih? Kalau ada yang meminta sertifikasi hormon. Kemudian ada macam-macam hormon, ada hormon serotonin, ada dopamin, ada oksitosin, ya. Berikutnya ada produk sel punca, ya. Nah, sel punca ini Bapak dan Ibu, sel punca adalah sel punca hidup yang dimanipulasi atau diproses untuk digunakan sebagai terapi. Nah, ini biasanya diisolasi dari sumsum tulang, lemak, darah tali pusat, atau itu biasanya bayi yang sudah meninggal, ya, janin itu eh, darah tali pusatnya diambil, itu digunakan untuk sebagai sumber bahan sel punca. Kemudian ada bahkan embrio, ya. Kemudian baru diproses diamplifikasi. Nah, di sini ada proses ekstraksi, ya, diekstrak dulu, kemudian nanti dia ditumbuhkan, media tumbuhnya apa, sumber bagaimana setelah tumbuh, kemudian baru dipisahkan. Nah, proses pemisahan itu juga memerlukan bahan tambahan dan bahan penolong. Apa jenisnya? Setelah dipisahkan, kemudian inangnya dikasih lagi, ditumbuh, diperbanyak, ya. Nanti baru dimurnikan lagi. Jadi prosesnya lumayan cukup memerlukan waktu bagi kita untuk melakukan audit. Jadi biasanya pentingnya persiapan Bapak dan Ibu semuanya sebagai auditor. Ya, kemudian kalau Bapak dan Ibu mengaudit vaksin, tidak kalah serunya, ya, karena vaksin itu macam-macam jenisnya, kemudian juga alur proses produksinya juga berbeda, termasuk jenis-jenis protein yang lainnya. Berikutnya adalah ada asam amino, ada peptida. Ya, nah sumber bahan peptida ini ada yang dari hewani, ada yang nabati, ada yang dari tubuh manusia. Nah, di sini kuncinya Bapak dan Ibu, titik kritisnya adalah pada sumber bahan. Sehingga Bapak dan Ibu bisa memastikan dengan lebih detail, ya. Makanya kalau saya biasanya, pengalaman saya sebelum audit kita betul-betul sudah punya sumber informasi dan data yang lengkap, terutama produk-produk yang spesifik, ya. Ya, yang terkait dengan karakteristik produk-produk tertentu. Nah, ini saya ada contoh, salah satunya adalah proses sel punca, ya. Jadi yang pertama sumber dan pengambilan bahan baku. Jadi langkah pertama kan
ada pengambilan jaringan dari donor. Itu bisa dari diri sendiri. Sumbernya berarti ini dari orang ya. Ya, karena ini kan dari donor nih. Sumbernya dari orang, berarti ini sumbernya adalah sumber manusia. Ya, nah di sini titik kritisnya pastikan sumber donornya tidak dilarang sesuai syariah. Tentu Bapak dan Ibu harus konsultasi dengan ahli syariah ya. Sebagai auditor kalau ada yang kurang secara syariah Bapak dan Ibu harus konsultasi dengan ahli syariah. Setelah itu baru diisolasi ya. Setelah diisolasi diperolehlah ya sel punca kemudian dipisahkan. Nah, di sini pemisahannya ada yang mekanis, ada yang enzimatis, ada yang disentrifuge ya Bapak dan Ibu. Kalau kita nanti mengaudit, nah di sini pastikan metode pemisahan yang digunakan dan bahan pembantu yang digunakan itu tidak mengandung bahan yang non halal. Berikutnya karakterisasi. Jadi udah diekstrak, kemudian diisolasi, baru sebelum diperbanyak. Jadi belum diperbanyak nih. Dari di screening dulu ininya. Sterilitasnya bagaimana, viabilitasnya bagaimana, markernya bagaimana. Nah, di sini ada lagi alat ya, misalnya teknik flow cytometry pada saat menentukan sterilitas. Ada media-media yang masih mengandung bahan non halal, ya, misalnya media untuk pengujian sterilitas. Nah, ini perlu lagi Bapak dan Ibu mempelajari. Berikutnya adalah baru diekspansi atau diperbanyak di kultur ya, atau diternakkan. Nah, pada saat Bapak dan Ibu menternakkan ini, ya. Nah, ini ada lagi media tumbuhnya. Nah, media tumbuhnya dia ada nutrisi kan di dalamnya. Nah, itu sumbernya dari mana? Ya, sehingga dia bisa tumbuh sumbernya dari mana. Nah, ini kita menjadi titik kritis lagi, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, panen. Jadi tadi diperbanyak ya, dikasih media tumbuh sehingga itu banyak dia. Nah, setelah itu baru kita panen ya. Selnya kita panen, namun di situ kan nanti ada impurities ya. Nah, impuritisnya juga harus dipisahkan ya. Nah, dipisahkan ini bisa jadi kita menggunakan enzim atau ada media-media tanam yang lainnya. Sehingga ini kita harus pastikan lagi titik kritisnya pada saat memanen sel ya. Kemudian baru ada kontrol kualitas ya. Di sini kita setelah dipanen eh, akan dimurnikan lagi ya. Ya, masih ada. Nah, di situ ada proses ngecek potensi, ada kemurnian. Nah, di situ ada alat-alat yang digunakan, regen. Nah, itu menjadi titik kritis lagi. Ringkasannya adalah ada pre-processing, ada processing, ada ekspansi, ada post-processing. Nah, ini biasanya memang kalau nggak orang kimia, biologi, atau farmasi yang mengaudit ini secara detail. Berikutnya, Bapak dan Ibu, terkait produk rekayasa genetik. Ya, di sini ada produk DNA rekombinan, transplantasi sel punca, kemudian teknologi plasmid, teknologi hibridoma. Contoh alur prosesnya nggak jauh-jauh dari tadi yang di atas, ada ekstraksi, ada isolasi ya, kemudian ada ditumbuhkan, kemudian baru direkombinan dan seterusnya. Nah, titik kritis yang pertama pastikan lagi sumbernya dari manusia atau dari hewan atau dari tumbuhan atau dari sintetis. Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu kita masuk kepada yang agak spesifik mengenai jasa. Bapak dan Ibu yang saat ini ada itu SCPH umumnya adalah mengarah kepada produk.
Sementara jasa atau apa namanya servis atau ini itu mestinya ada pembeda khusus ya, ada standarnya sendiri. Cuman mungkin masih dipersiapkan oleh BPJPH ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk jasa lebih kepada bukan truknya yang jadi disertifikasi ya. Nanti ditulis di truknya, truk ini udah halal gitu kan. Nggak gitu. Jadi untuk jasa adalah proses bagaimana pelaku usaha menghandle atau menangani dari proses jasa transportasi tersebut, layanannya mulai dari menerima barang atau produk yang akan ditransportasikan sampai kepada produk tersebut diterima oleh konsumen. Ya, nah di sini eh, memang agak karakteristik ya, jangan sampai Bapak dan Ibu salah paham nanti seperti eh, apa namanya, seolah-olah apa bahan bakunya, bahan bakunya truk ya, ininya enggak, tapi lebih kepada bagaimana proses treatment pada saat dia menerima ya, titik kritisnya pada saat penerimaan bahan ya, penerimaan produk yang akan di situ kan ada dipilah dulu bahan yang non halal diterima juga atau enggak. Kemudian dia bagaimana personilnya menangani ya, di situ-situ ininya. Setelah itu dia treatment, dia kemas ya, itu proses sudah menjadi proses produksi ya. Dikemas, diseleksi ya, dipilah-pilah, dikelompokkan, kemudian baru apa namanya disiapkan untuk simpan di tempat sementara ya, biasanya kalau transportasi tuh. Kemudian setelah itu baru dimuat ke sarana transportasi, kemudian baru dikirim. Nah, lebih kepada bagaimana handling dari produk eh, menjadi eh, atau sampai kepada konsumen yang akan menggunakan. Nah, jadi judulnya adalah bukan produk, tapi judulnya adalah sertifikasi terhadap jasa transportasi. Jadi eh, definisi produk itu ada dua, produk berupa barang dan jasa. Nah, kalau yang di sini adalah produk berupa jasa. Kalau yang tadi berupa barang. Jadi kelihatan fisiknya, fisik barang yang mau disertifikasi. Ya. Nah, yang kelompok kedua adalah jasa penyimpanan. Ya, nah penyimpanan di sini kan jasa gudangan ya Bapak dan Ibu. Ada perusahaan-perusahaan yang hanya dia menerima atau menyewakan gudang. Nah, ini yang dimaksud dengan sertifikasi terhadap jasa penyimpanan. Ya, jadi dia memberikan jasa menyimpan produk, bagaimana dia menghandle. Jadi barang yang dia disimpan di situ mulai dia diterima, barangnya bagaimana perlakuannya, siapa yang melakukan, alat-alatnya seperti apa, ya, kemudian juga dipisah-pisahkan di dalam gudangnya, first in, first out, pemisahan kelompok produk, dan lain sebagainya. Sistemnya seperti apa untuk mencegah dia kontaminan dari produk yang lainnya, kemudian sampai barang itu dikeluarkan kembali. Itu namanya jasa penyimpanan ya, Bapak dan Ibu sebagai calon auditor. Nah, kemudian untuk jasa retail ini kan jasa mirip-mirip di supermarket ya. Jadi dia kan menjual tapi nggak melakukan proses. Kalau dia memproses berarti dia masuk di kelompok makanan ya, penyedia makanan ya kalau nggak salah ya, ininya di kelompok itu. Kalau ini jual tanpa proses pengolahan atau memasak. Misalnya itu gerai-gerai, pasar modern, toko, kios ya, tanpa memproses. Jadi di sini yang di sertifikasi adalah jasa retailnya, jasa penjualannya ya, bukan produknya. Kalau produknya nanti masuk ke kelompok produk yang di depan. Ya,
Tapi di sini adalah jasa. Jadi mulai dia menerima barang, membeli barang, menerima, kemudian disimpan, kemudian baru ditata tuh di rak-rak dan seterusnya. Kemudian bagaimana sistem layoutnya, bagaimana karyawannya, bagaimana alat untuk misalnya kalau dia retail daging misalnya ya, dagingnya tempatnya sama atau enggak, dedicated atau enggak, alat sendoknya, alat ciduknya tidak dipisahkan dan lain sebagainya sampai nanti identifikasi buat customer ya. Ya kan ada sekarang yang masih dicampur ya produk yang babi mengandung babi dengan yang sudah campur. Nah, gimana kita membuat sistemnya, sistem jaminan jasa retail halal. Itu titik kritisnya untuk jasa retail. Berikutnya, dan Ibu, saya ringkas ya dari titik kritis yang sudah kita bahas. Sebagai auditor, ya, sebagai auditor, jenis produk dulu yang Bapak dan Ibu harus pahami. Jenis produk. Jenis produk itu kelompoknya kelompok mana? Dari situ ada penjelasan mengenai jenis produk itu, ada deskripsi, ya. Nah, dari deskripsi inilah kita bisa klasifikasikan produknya masuk ke mana. Nah, baru nanti kita tahu titik kritisnya ada di mana. Bapak dan Ibu bisa gunakan, cermati KMA 944, KMA 748, atau 1360 ya. Nah, dari situ Bapak dan Ibu udah tahu nanti produknya apa yang akan disertifikasi, bahannya apa yang masuk skop ya, karena bahannya harus diregister kan di Sihala. Setelah itu baru proses produksi. Ya, jadi alur proses produksi ada titik kritis di situ. Kalau sampai 4 itu titik kritis di bahan produk. Ya, di bahan. Nah, alur proses produksi diharapkan diketahui sebelum Bapak dan Ibu berangkat ke lapangan. Ya, jadi jangan Bapak dan Ibu di lapangan baru belajar ya. Ada auditor saya lihat ya ke lapangan nggak ada modal, sampai di lapangan malah dia ya tambahin ini. Oh, gini ya prosesnya gitu. Lama-lama auditornya bikin produksi juga. Kemudian kita perhatikan lokasi dan lingkungannya. Makanya di situ ada data layout. Ya, layout internal dan di dalamnya. Ya, kemudian layout di luar. Samping kiri, samping kanan, belakang, apa itu ada potensi-potensi kontaminasi yang eh, akan menyentuh atau kepada produk yang diproduksi di dalam. Kemudian cermati kondisi pergudangan, cermati kondisi transportasinya, cermati bahan yang digunakan. Kemudian Bapak dan Ibu harus menggunakan semua informasi. Jadi saya berharap para calon auditor itu tidak ke lapangan tanpa senjata. Jadi harus belajar lebih dahulu ini produknya apa yang mau disertifikasi, bahannya apa yang mau dimasuk dalam skop dan ruang lingkup, di mana lokasi proses produksinya, alurnya seperti apa. Sekarang apalagi tinggal tanya ke ChatGPT, tanya ke AI, tanya ke Gemini. Tolong dong, saya mau tahu terkait vaksin polio gitu. Nah, terus tinggal gampang sekarang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nomor 12 ya, Bapak dan Ibu. Pelajari skema sertifikasi karena acuannya pasti ada di dalam skema sertifikasi yang dibuat oleh lembaga sertifikasi. Ya, kalau kita bekerja di luar negeri sebagai auditor halal, saya pernah juga.
Ya, itu ada skemanya, skema untuk rumah makan gimana, skema untuk kelompok produk yang spesifik apa. Karena beda-beda antara daging dengan skema barang jadi, itu kan beda ininya, titik kritis kehalalannya. Itu Bapak dan Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini. Kita masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab dan klarifikasi atau sharing informasi. Saya persilahkan Bapak dan Ibu semuanya. Baik, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu 13 menit buat yang ada pertanyaan mungkin. Bapak izin tadi kan pertanyaan Bu Elina ya. Saya ingin klarifikasi Ya, tadi Bu Elina tadi pertanyaannya mohon dikoreksi ya Bu kalau salah ya. Itu untuk produk garment ya Bu, misalnya motifnya itu masuk ke dalam bahan apa tidak gitu ya Bu? Mungkin Produk Bu Cahya, untuk yang garment tadi kan ada banyak-banyak motif ya. Apakah motif ah, juga ah, ada satu kriteria? Karena kan ada yang motif mungkin maaf ya binatang atau motif-motif lain yang bisa jadi punya makna yang kurang baik gitu ya. Apakah juga jadi masuk dalam satu profil oh penilaian ya, betul. Oh selain jadi dari lebih jobnya ya. lebih ke bentuk motifnya bukan bahan dari motifnya ya Bu? Bukan Bu, motif dan desain ya Bu. Oh berarti gambarnya ya. oh, Jadi Iya, motif dan gambarnya gambar desain. Bapak. ya. Hmm. Iya, Nah, gambarnya. ya, ya. Kalau gambar berarti itu masuk di produk, Bu. Di produk kan ada persyaratan SCPH ya. Ibu kan Ya, nanti ada mempelajari SCPH. Itu di kriteria produk. Di mana tidak boleh mengandung unsur motif gambar pornografi. yang Ya, unsur pornografi, ya. ya. Unsur yang vulgar, yang menyentuh ini. Tapi ada memang beberapa kan yang udah dianggap normal gitu. Misalnya ada motif yang mohon maaf nih di baju kan kadang-kadang ada motif yang aneh-aneh ya ininya. Nah, sebetulnya itu masuk di produk nanti kriterianya Bu. Kalau itu ya masuk kriteria nggak boleh di produknya nanti eh, gambar-gambar yang mengarah kepada hal-hal yang asusila gitu kan ininya. Nah, itu nanti di kriteria produk Bu. Jadi, Uh, uh, jadi Mungkin. Jadi untuk yang bahan tadi terkait dari bahannya dan cat pewarnanya ya Pak, atau dalam proses pembuatannya apakah menggunakan bahan-bahan sebagai tadi bahan pembantu ya yang mungkin Iya, ya Pak. iya betul Bu. Jadi nanti pada saat dia, namun kalau dia produknya nanti udah misalnya batik ya, itu kan eh, bahan kainnya udah ada. Nanti tinggal dilihat, kan kalau batik kan ada apa namanya cap dan ini yang dibuat Malam ya Pak, sendiri ya. malam. Ya, malam. Nah, itu satu malam yang digunakan sumbernya kayak gimana ya. Kemudian nanti yang jelas bahan kainnya yang bisa kita eh, verifikasi ya. Kemudian nanti alat-alatnya itu juga Bu. Alat apa tuh namanya? Canting Samping. ya. Ya, canting. Itu kan perlu dipastikan ya tidak terbuat dari bahan yang non halal. Ya, nah baru nanti proses kepada yang mengerjakan Bu. Yang mengerjakan kalau dia misalnya kan ada potensi yang produksi kan non muslim kalau di luar negeri ya misalnya. Nah, itu kan mereka punya binatang peliharaan, Bu. Ya, ada anjing. Jadi gimana sistem JPH-nya memastikan bahwa mereka setelah pegang-pegang yang non halal itu sudah suci pada saat dia masuk ke area produksi. Kalau enggak kan harus di itu kontaminasi, Bu. Misalnya dia di rumah habis pegang daging babi, ya.
kan buat makan kan sah-sah aja kan. Dia non muslim ya, nggak ada masalah. Tapi begitu sampai dia di kantor atau di proses produksi, gimana dia? Apakah dia pakai sarung tangan atau ada pensucian dulu bekas itu disucikan atau dibersihkan dulu atau gimana? Nah, itu lebih kepada SCPH-nya nanti, Bapak dan Ibu. Pak, terima kasih. Baik, tugasnya. Ya, sama-sama Bu Elina. Iya kan di SJPH itu kan disebutkan ada sosialisasi diantaranya ya Pak ya. Ya, Sosialisasi bagaimana apa namanya kalau apa untuk non muslim salah satunya diantaranya kalau atau bukan hanya non muslim yang habis misalnya habis terpegang binatang yang mengandung najis mughalladho harus bagaimana gitu. Kan semua ada di SJPH ya Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Kita masih ada 7 menit. Masih bisa 1 sampai 2 penanya. 7 menit masih ada. Iya Pak. Sudah jelas apa sudah bingung? Kayaknya sih sudah jelas semua karena Amin. ini kan Mungkin barang-barang umum ya, barang-barang Ya, umum. Mungkin yang spesifik-spesifik tadi kan sesuai background ya, sesuai ya, ya. background. Kalau mau ngedit vaksin ya pastilah orang yang memiliki Farmasi misalnya ya Pak ya. keahlian itu. Jadi dia sudah pastilah harus belajar terkait proses-prosesnya ininya. Tapi ini pesertanya TCK itu apa ya? Itu kode fasilitator Bapak. Jadi di depan nama peserta itu masing-masing ada kode fasilitatornya masing-masing gitu. Jadi Oh beda-beda. gitu. Ada TCK, ada AG, ada AR gitu. Itu yang depan itu kode fasilitator. Oh, saya pikir dari LPH. Bukan Bapak. Hmm. Oke. Ya, silakan Ini Bapak dari Ibu. Ada lagi? LPH LPH dalam negeri semua nih. Ada yang dari luar negeri. Eh, nggak ada, nggak ada. Tapi ada yang sejenis dengan Pak Adisam dari Korea ya Bapak. Siapa ya Bapak yang dari Korea kemarin? Maksudnya yang pernah di Korea. Yang juga selama di Korea itu kalau nggak salah jadi penggiat halal juga. Bapak siapa ya Saya kemarin? dari Oh, Taiwan. dari Bapak, Taiwan. Dari oh Taiwan ya, bukan Korea ya? Saya itu. Taiwan ternyata salah saya. Oh Oh ya, yang Pak yang siapa? penyelih halal waktu itu ada yang pelatihan penyelih halal ada dari Korea. Ada yang pernah di Korea. Oh, iya iya iya. Pak Oke. Wahyudin. Oh ya Taiwan ya Pak. Gimana Bapak Oke. Ibu sudah tidak ada lagi yang bertanya? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin bisa closing statement-nya Bapak Adisa mungkin bisa diberikan closing statement. Baik. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya sebagai calon auditor. Yang pertama, auditor adalah ujung tombak. Mari kita sama-sama menjaga amanah integritas dari auditor halal. Ya, karena halal ini kan pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ada unsur ukhrawinya, ya, ada unsur akhiratnya. Justru kalau kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, insya Allah pahala di akhiratnya jauh lebih besar jika dibanding dengan hanya mendapatkan eh, duniawi yang sementara. Jadi halal kalau saya menganggapnya sebagai dakwah juga mensosialisasikan ayat-ayat Al-Quran untuk diketahui oleh seluruh umat manusia karena konsumennya kan tidak hanya orang
Muslim, tapi juga yang non-Muslim, yang memiliki pelaku usaha dan seterusnya. Semoga Bapak dan Ibu lancar, sukses menjadi audit yang amanah dan memiliki integritas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. bila ada kekurangan dalam penyampaian. Semua yang keliru itu berasal dari saya sendiri dan yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Adisam atas paparan materinya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kami semua dan bawa keberkahan buat kami dan juga Bapak. Baik, Pak Adisam, boleh kalau ingin melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sekali lagi. Baik. Izin live ya. Ya, Bapak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menambahkan, kita masih ada 2 menit tadi Pak Yunanto ya waktu bertanya tentang kalau misalnya contohnya untuk produk bakery, apakah seragam karyawannya ya perlu disertifikasi, gitu ya Pak ya tadi ya? Secara ini sih seperti itu Bu ya. Tapi memang kalau kita bicara lingkup audit sih ya sedikitnya sudah paham ya. Tapi karena tadi melebarnya terkait dengan halal tidaknya suatu baju lah gitulah, pakaian kerja gitu ya. Jadi saya kaitkan dengan baju yang dipakai pada saat kita berproses produksi, karena kadang-kadang walaupun secara tidak langsung baju itu tidak bersentuhan langsung dengan produk, tapi mau nggak mau kadang-kadang tangan kita kan ngusap baju gitu kan ya. Itu sih. Oh ya, memang betul sih Pak. Tapi kan kalau dalam kita mengaudit itu ukurannya adalah produk dan lingkup bisnis pelaku usaha. Jadi Ya. kalau produknya misalnya tadi bakery, artinya lingkup produk PPH-nya itu proses produk halalnya kan hanya pembuatan bakery. Jadi otomatis yang kita audit adalah semua bahan yang menyangkut bakery tersebut gitu. Iya, kita lebih ke arah cross kontaminasi sih sebenarnya, saya Iya, menggarisbawahi seperti karena itu sih. kalau nanti seperti itu Pak, semuanya Nah bahkan iya, ini iya harus perlu betul. makanya fokusnya ke lingkup PPH-nya si pelaku Oh, usaha saja gitu Bapak. Dan oke, paham. yang masuk yang kita telusuri itu kan prinsip ketelusuran itu hanya di bahan, jadi bukan alat. Jadi bahan, maksudnya kalau alat itu di SJPH-nya ya, tapi kalau di bahan itu kan hanya bahan baku, bahan itu meliputi bahan baku, tambahan dan penolong, kemudian kemasan sama cleaning agent, itu aja. Di luar itu berarti tidak masuk di daftar matrik bahan gitu Bapak. Iya. Soalnya nanti kalau mikirnya cross kontaminasi sebenarnya masuk akal, tapi kan jadi waduh, Iya, gimana jadi itu? kompleks sekali kan Bu ya. Iya, kompleks Setiap sekali. Ini aja setiap udah banyak yang protes kan Bapak. Udah iya, ribet banget gitu. betul. Sertifikasi halal ribet banget gitu. Apalagi kalau kita tambah dengan yang wah itu yang keluar dari PPH-nya gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Cahya. Ya, sama-sama Pak Yunanto. Baik, waktu kita kebetulan juga sudah habis. Saya kembalikan kepada MOT Bu Elia. Bu Elia. Halo, Baik, izin? terima kasih Bu Ya. Cahya yang sudah memoderatori ya, sesi ke berapa ini? Ketiga ya Bapak Ibu. Kita break dulu Bapak Ibu ya. Break untuk sholat asar sampai dengan jam 15.30 ya semuanya.